Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tugas UTS dengan membawakan presentasi berjudul Machine Learning Breast Cancer with Cousin Data. Kelompok ini terdiri dari saya, Hafiz Agil Musyafa, Jaya Wijaya, Muhammad Ilham Syazili, Zainuddin, Reza Badul Bija, dan terakhir yaitu Zefa Immanuel Purba. Yang kami akan bahas di sini yaitu dari latar belakang seperti satu, yaitu pre-processing data. Kedua adalah yaitu implementasi model, seperti apa yang model itu akan diimplementasikan. Ketiga yaitu di sini kita juga akan membahas yaitu evaluasi model, seperti model itu akan dievaluasi sebagaimana rupa. Dan keempat yaitu adalah visualisasi. Visualisasi data akan kita bahas di sini. Dan yang terakhir yaitu adalah dokumentasi dan kode bersih dari data tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Zainuddin. Ya, baik, terima kasih Mas Agil, Mas Hafiz Agil. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari data breast cancer Wisconsin. Apa itu data breast cancer Wisconsin atau data BCW? Data BCW merupakan dataset yang sering digunakan dalam penelitian dan pengembangan model machine learning untuk klasifikasi kanker payudara. Dataset ini berisi informasi tentang ciri-ciri sel yang pada jaringan payudara yang kemudian digunakan untuk memprediksi apakah jaringan tersebut bersifat jinak atau non-kanker atau ganas atau yang disebut juga kanker. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang processing datanya. Processing data dari BCW ini merupakan langkah krusial dalam proses analisis data, terutama dalam bidang data mining atau machine learning dan ilmu data lainnya. Bayangkan data sebagai bahan mentah yang perlu dibersihkan dan diolah sebelum bisa diolah dan lebih lanjut menjadi informasi yang sangat berharga. Untuk latar belakang implementasi model dalam memproses penerapan suatu teori konsep data desain ke dalam suatu situasi atau sistem yang nyata. Sederhananya ini adalah langkah setelah kita memecahkan suatu di atas kertas dan mulai mewujudkannya. Latar belakang untuk evaluasi model untuk machine learning mengukur kinerja model. Evaluasi ini model machine learning memproses menilai seberapa baik suatu model machine learning bekerja dalam memprediksi atau mengklasifikasi data baru. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa model yang kita bangun ini dapat diandalkan dan memberikan hasil yang akurat. Visualisasinya cara yang sangat efektif untuk memahami data dan model machine learning secara intuitif dengan mengubah data numerik menjadi representasi visual seperti grafik, diagram, atau plot. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi pola tren atau anomali-anomali yang mungkin sulit dilihat hanya dengan angka. Latar belakang dokumen
dokumentasi kode bersihnya adalah dua pilar ini, dokumentasi dan kode bersih. Dalam machine learning ini dua pilar yang sangat penting dalam pengembangan model learning, machine learning. Keduanya saling melengkapi, memastikan bahwa proyek dapat dipelihara atau diulang dan dipahami oleh orang lain atau diri sendiri di masa yang akan datang. Mengapa dokumentasi ini penting? Dokumentasi ini yang penting yang baik menjelaskan tujuan proyek-proyek, langkah-langkah yang dilakukan dan alasan dibalik setiap keputusan, dan kolaborasi tim berbeda dapat bekerja sama dengan lebih efektif jika ada dokumentasi yang jelas. Untuk slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Reja Badru. Silakan Jai untuk slide berikutnya. Oke, untuk pada slide ini, apakah harus install pip, install pandas, nampi, sklearn? Ya, pandas, nampi, dan sklearn adalah pustaka Python yang digunakan sebelum memulai untuk berbagai keperluan seperti manipulasi data, komputasi ilmiah, dan pembelajaran mesin. Lalu akan membuat pendukung database seperti install Kaggle untuk memunculkan grafis atau gambarnya. Next. Nah, lalu install pip, install matplotlib adalah pustaka untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Membuat grafik linear atau line plots, grafik batang atau bar plots, grafik sebar atau scatter plots, dan lainnya. Dan Seaborn merupakan Seaborn secara otomatis mengatur elemen estetika dari grafik seperti warna, gaya garis, dan layout sehingga grafik terlihat lebih profesional dan mudah dibaca dibandingkan dengan grafik matplotlib standar. Next. Jika sudah menginstal, maka kita masukkan semua import pandas, nampi, matplotlib, Seaborn. Lalu cara memunculkan tabel df sama dengan pd.read csv dalam kurung konten data csv, display df head, display first record of data, display df tile, hashtag display last 4 record of data, display df sample, display randomly any number of record of data. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ilham Sajili. Ya, terima kasih saudara Reja Badru. Saya melanjutkan dari wawancara presentasi saudara Reja Badru, yaitu untuk pembuatan bridge cancer Wisconsin data. Maka yang dihasilkan tabel 2 row dalam 3 kolom dalam mulai ID, diagnosis, radius min, tekstur min, perimeter min, area min, compactness min, dan berhubungan dengan mens yang berbeda. Lalu di f.spacin berupa huruf dari 569 kata dalam 33 kolom
dan df.dtfs untuk melihat dan forward 64. Lalu df.info untuk menampilkan rang indeks dalam kolom non-count dan tipe istilah yang digunakan dalam konteks analis data untuk menggambarkan jumlah nilai yang tidak kosong atau non-null atau tidak hilang non-none dalam sebuah kolom atau dataset. Selanjutnya dijelasin oleh saudara Ziva. Selanjutnya itu df describe merupakan untuk tampilan pembuatan berkas satu selanjutnya itu with cost data, yaitu df describe merupakan memberikan gambaran cepat mengenai distribusi ukuran dan karakteristik dasar dari data numerik. Salah satunya itu di gambar di atas yang kita terlihat dari atas itu untuk programnya yang tadi DF-Shape yang sudah bahas yang di slide sebelumnya ya. Nah, yang setelah itu Pandas dan NumPy yang terlihat dari data ID, diagonis, radius mean, tekstur mean, perimeter mean, area mean, smoothness mean, compactness mean dengan default yakni 0 sebagai tipe angka integernya. Nah, untuk selanjutnya setelah itu sebelum membuat data grafik maka akan dibuat dulu untuk mengumpulkan arraynya dalam variabel sebanyak ini yang ada di slide-nya. Untuk selanjutnya seperti jadi hasilnya selanjutnya Jay. Lagi selanjutnya yang hasilnya. Yang ini kan? Bukan, yang hasilnya hasil dari ininya. Yang ini ya? Ya. Lagi. Nah, itu benar. Jadi ini hasil dari gambaran grafik Pandas dan NumPy dengan sebanyak-banyaknya. Terus lalu selanjutnya lalu kita buat table dengan menggunakan def columns dengan indeks ID, diagnosis, radius, mean, tekstur, perimeter, area mean dan sampai fraktal dimension words. Setelah itu menampilkan df langsung muncul data tabelnya. Tuh, untuk bisa dilihat contoh ID-nya. Untuk hasilnya guys, bisa dilihat contoh hasilnya ID-nya 842302, diagnosis berada mean berarti huruf M, radius mean ada di kisaran 17,99, tekstur ada di 10,36, perimeter ada di 1,22,8, area berada di 1001.0, smoothness ada di 0,01840, compactness ada di 0,27760, consecutivity ada di 0,3001 dan sebagainya dan seterusnya sampai ke bawah tuh. Nah, untuk bisa dilihat menampilkan data grafik dalam histogram. Jadi ini grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi dengan data numerik, yaitu dengan membagi data menjadi interval atau disebut dengan bins dan menghitung jumlah nilai yang jatuh ke dalam setiap interval tersebut. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kita harus tahu dulu yang pertama itu dia tujuan dari ininya breast cancer with Coulson. Jadi tujuan utama dari breast cancer with Coulson itu dalam machine learning yaitu memprediksi apakah tumor payudara jinak atau ganas. Ini yang membantu meningkatkan akurasi diagnosis, mengurangi pemeriksaan tambahan, mendukung keputusan klinis dan penelitian pengembangan algoritma klasifikasi seperti SPM dan neural networks.
Nah, database yang kita udah jelasin tadi juga digunakan untuk klasifikasi kanker payudara berdasarkan berbagai fitur seperti radius, perimeter, dan area tumor. Nah, dengan menggunakan algoritma machine learning seperti SVM atau KNN, model dapat mencapai akurasi tinggi dan menjadi jenis tumor. Yang pertama itu fitur tahap pertama itu radius, perimeter, dan area tumor berperan penting dalam klasifikasi. Untuk akurasi tingginya, model data mencapai akurasi mendekati 100% dengan data yang bersih dan pengolahan yang tepat. Untuk tantangannya yaitu ketidakseimbangan data dan overfitting harus diperhatikan. Sekian. Oke, sekian dari presentasi kelompok 3 ini. Dan terima kasih atas bergabungnya di Google Meet Google Meet tersebut ya. Oke. Oke.